dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat
bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Dengan sadar ataupun tidak sadar, kalau Tuhan beri kita kekuatan, kesehatan, tiap hari sehat, pulang pergi, kemana kita pergi, kemana kita pulang kembali dengan selamat, itu malaikat Allah menyertai kita. Haleluya. Baik di rumah, baik di perjalanan, dengan tidak kita sadari, Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah mengutus malaikatnya menjaga kita. Haleluya. Mari kita bersyukur, kita merindukan dengan segenap hati jiwa kita untuk lebih merindukan akan Tuhan. Hadir di tempat ini, masuk dalam hati kami, mengubah seluruh kehidupan kami semakin indah, semakin taat setia, semakin mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam segala perkara. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita pamit berdiri, kita nyanyikan pujian ini beberapa kali sama kita. Haleluya. Kita angkat tangan buat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatku, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan segala yang lebih dalam lagi biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Boleh kau dengar, haleluya, kerinduan kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya. Sebab kami yakin dan percaya, haleluya, hanya Engkau yang sanggup menolong kami dalam segala perkara, dalam segala kebutuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap
siap memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Ampuni dosa salah kami, kekurangan kelemahan kami. Basuhlah dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh layak melayani Tuhan, boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kami. Urapi setiap hamba pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah turun di tengah-tengah kami, masuk dalam hati kami, membuat kami semakin indah, semakin kuat, semakin taat dan setia. Haleluya. Semakin dekat mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu. Haleluya, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat untuk bersama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuasa Allah, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Dia itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya.
bingung ya untuk menghadapi situasi yang sulit di zaman-zaman ini ya. Tetapi kalau kita percaya kepada firman-Nya, saya sebelum menyiapkan lagu ini, Windows sebelum WA itu saya diingatkan terus dengan lagu ini. Karena apa? Kerjaan suami saya kan beberapa minggu ini sepi, tetapi juga Vero hari Senin kan dimulai SPT ya, ujian yang tengah semester itu. Saya bingung, belum bayar sekolah dan juga belum menyelesaikan keuangan-keuangan yang lain. Tetapi saya ketika setiap hari saya ambil saat-saat teduh dengan anak-anak saya, Tuhan mengingatkan ujian ini bahwa Tuhan sanggup membuka jalan dalam hidupmu. Cara kerja Allah tidak seperti yang kau pikirkan. Tuhan memiliki cara yang begitu banyak untuk menolong kita. Tidak ada yang sukar di hadapannya. Saya diingatkan ujian ini
kita, untuk kita menerima kuasa-Nya terus-menerus dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kita pujikan pujian ini sebelum kita menyambut firman-Nya. Biarlah kita memujikan dengan sungguh-sungguh. Kau setia,
kesetiaan-Mu Tuhan. Walaupun kami seringkali masih kurang setia, namun Engkau berjanji setia pada kami Tuhan. Namun dalam kehidupan kami mau meningkatkan lagi kesetiaan kami kepada Engkau. Sebab janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Tambah iman percaya kami, tambah kesetiaan kami di dalam melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga semua janji Allah digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati hamba pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu, semakin taat dan setia pada Engkau Bapa. Dan Kau berkati segala apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kau sucikan kuduskan kami, urapi hamba-Mu sebentar untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kau nyatakan isi hati-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menerima berkat firman Allah yang mengubah kehidupan kami, yang mengubah iman percaya kami lebih sungguh-sungguh lagi menjadi taat dan setia untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. In hope, pengharapan pasti. Haleluya. Ibadah Minggu pagi GPPS Tropodo 22 September ya 2024. Habis sudah Septembernya ya. Segera kita masuk bulan Oktober. Bapak Sam bisa maju biar tak sendirian. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ayatnya pengharapan. Pengharapan itu kalau kita bicara tentang pengharapan, beda ya dengan pengharapan di luar Kristus. Kita ini memiliki pengharapan di dalam Kristus itu adalah pengharapan pasti, pengharapan mulia, pengharapan yang tidak mengecewakan, yang dilakukan sampai ke belakang tabir. Sampai di ruang Maha Kudus, tabir itu sudah terbelah, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tabir itu adalah Kristus sendiri, pecah waktu Tuhan Yesus disalib. Kita lihat Roma 5 ayat 5. Hafal ya. Ini sering diulangi, hafal. Harus hafal. Roma 5 ini terus bicara tentang faith brings joy. Iman itu membawa sukacita. Tadi kita sudah menyanyi ya. Mari kita bergembira apapun atas segala pencobaan yang ada di dunia. Pencobaan itu ada di dunia. Pencobaan itu hanya membuat kita terbang lebih tinggi, mengatasi badai. Tinggal kita bentangkan sayap, firman Allah, doa, kita naik lebih tinggi sampai seperti Elia diangkat dalam badai. Tenang aja ya. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pegang ya. Yang terbesar itu apa? Kasih ya. Itu kasih itu terbesar. Kalau pengharapan itu apa? Pengharapan itu pasti ya, tidak mengecewakan. Kasih, pengharapan ya. Iman, apa yang berkenan bagi Tuhan? Yang berkenan itu hanya satu, iman ya. Itu yang berkenan. Bukan perbuatan baik kita, bukan. Iman. Iman yang hidup percaya itu berkenan. Sampai sekarang masih sering dibahas kalau Musa itu dibilang Musa itu dosanya kecil tapi tidak boleh masuk Kanaan, cuma salah ngomong. Sering, sampai sekarang saya masih sering dengar seperti itu. Bukan kecil dosanya Musa itu ya. Tuhan itu tidak mungkin tidak adil. Tuhan itu adil. Dosanya Musa itu Tuhan tidak senang karena tidak percaya, tidak menghormati. Disuruh ngomong dia tidak percaya, bukan pura salah, hanya salah loh. Suruh ngomong dia ngokul. Sering, sampai sekarang saya masih sering dengar seperti itu. Kalau kita lihat di firman,
engkau tidak percaya, engkau tidak menghormati kekudusanku. Haleluya, haleluya. Kalau kita tidak percaya, tidak menghormati kekudusan, tidak bisa masuk perhentian, terus pakai kekuatan diri sendiri. Jadi yang terbesar itu kasih. Kalau iman itu yang berkenan. Yang berkenan itu hanya iman, ya. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Henokh berjalan dengan Allah itu berjalan dengan iman, percaya. Dia mendengar dari mulai Bapak Adam, dia mendengar terus, dia percaya bahwa kita itu harus menghormati suara Allah, menghormati perintah Allah. Lagi apa? Baca firman, baca firman, baca firman. Percaya. Percaya, taat, setia itu jadi satu. Haleluya. Haleluya. Selalu ada 3. Apa 3 itu? Tenang dalam cara Allah. Tenang. Haleluya. Saat kita meragukan caranya Allah, itu kita tidak percaya. Tidak percaya itu jangan bilang, ya masih manusia, ya tidak percaya itu kan ya wajar. Hati-hati. Kita tidak boleh pakai logika, ya, pakai caranya sendiri. Tenang dalam cara Allah. Yang kedua itu apa? Habis tenang itu apa? Sabar. Tenang dalam cara Allah, sabar dalam waktu Allah. Ini kita harus pegang cara Allah, waktu Allah itu ada. Kalau kita bisa tenang dalam cara Allah, sabar dalam waktu Allah. Dan yang ketiga ini penting. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah setia mendengar suara Allah, ya. Firman ini suara Allah. Setia mendengar suara Allah. Nggak karepe dhewe terus dipikir-pikir sendiri, diselesaikan sendiri, harus ini, harus itu. Itu tidak percaya. Ayo percaya. Iman, percaya. Haleluya. Iman itu juga dianugerahkan, kita terima. Percaya itu tandanya, percaya itu tangan, percaya itu seperti tangan gini loh ya. Nah, ini percaya. Menerima. Semua dikerjakan Allah di dalam kita. Ayo kita terus melihat cara Allah bekerja di dalam kita, ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kita itu punya kasih Allah. Jadi kemana aja hawa yang keluar itu hawanya kasih Allah. Haleluya, haleluya. Yang keluar dari mulut, jangan ngomong, ya salah ngomong, cuma salah ngomong aja ya. Hati-hati. Ngomong itu keluar dari hati. Sebab itu pegang firman, ya. Firman itu ngomong gimana? Yang masuk itu. Gak usah bingung dengan yang masuk, ya. Makan ini jadi gini, makan ini jadi gitu. Asal gak geragas saja, ya. Yang penting gak geragas, itu loh yang penting. Tapi gak usah bingung, nanti makan ini, kena ini, makan ini. Tidak usah bingung seperti itu, karena di firman ada itu semua peraturan itu dibuat manusia. Akhirnya membuat manusia makin bingung, dan sakitnya itu bukan karena makan, karena bingung, ya. Hati yang gembira obatnya manjur, firman ngomong gitu, pegang. Firman bilang yang masuk itu tidak usah terlalu bingung, nanti keluar, ya. Kalau salah masuk, keluar mencret, ya. Salah masuk soalnya, ya. Yang masuk itu nanti keluar. Tapi yang penting itu yang keluar ini. Yang keluar dari mulut kita ini, manusia ini sering sembarangan, asal ngomong, asal bunyi. Ngomong cuma ngomong aja. Jangan, ya. Ayatnya Bilangan 14 ayat 28. Apa yang kita katakan itu yang Tuhan lakukan. Jadi jangan sembarang ngomong. Supaya jangan sembarang ngomong, isinya hatinya diisi apa? Firman.
Kalau hatinya penuh firman seperti ruang Maha Kudus, isinya buli-buli berisi mana, tongkat Harun berbuah, 2 loh batu, ada kerubiun terus dengar firman, kayunya ketutup emas, ketutup kasih ilahi, tidak kelihatan kayunya lagi. Ngomongnya yang keluar firman. Jadi tidak ada salah ngomong. Kalau salah ngomong itu ya itu hatinya salah. Ayo kita jangan terus pakai caranya manusia ya. Kita pakai caranya firman. Pakai firman ya. Yang telah di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita ini jangan terus tiap hari ngomong doa Bapak kami itu ada ya, ampunilah kami, itu ada di situ ada. Tapi jangan terus ngomong Tuhan ampuni semua dosa-dosa terus, dosa-dosa yang terus diulang-ulang terus ya. Beda dengan doa Bapak kami, forgive us our debts as we forgive our debtors ya. Terus dalam kondisi sesuai dengan firman Tuhan, in tune. Bahasa aslinya itu gelombangnya itu nyambung itu, in tune apa namanya? Ya kalau musik ini juga selaras gitu ya, selaras senada. Gelombangnya itu kalau pas, kita itu bisa mendengar suara Allah. Seperti radio zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak ada radio lagi ya, jarang ya. Radio itu dulu kalau saya nyetel itu harus gelombangnya itu harus pas. Kalau tidak pas bunyinya gimana? Ger ya kan? Tidak pas saya, tidak bisa dengar. Kalau pas baru bisa dengar. Kita itu harus pas, cocok. Mikirnya cocok sama firman. Jadi hidup di dunia ini tidak terus di bawah hukuman, bebas. Bebas itu bukan berarti ngawur, justru bebas itu justru ngati-ngati ya. Jadi justru ngati-ngati, ndak asal ngomong, ndak asal segalanya, ndak asal ya. Hati-hati. Itu info. Kita hari ini waktu ini sudah saya siapkan lama ya. Itu saya berdoa, dengar keras sekali info. Saya lihat. Kemudian nomor 1, info itu adalah increase. Terus dalam anugerah. Manusia itu dipanggil itu untuk ibadah. Mulai Kejadian 2 ayat 15 itu ibadah yang pertama. Ibadah yang pertama itu Kejadian 2 ayat 15. Mengusahakan dan memelihara taman. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, tugasnya itu di dunia itu ibadah. Ibadah itu di dalam Eden. Tidak ada dosa. Mengusahakan dan memelihara taman, semuanya sudah ada. Ibadah itu penuh syukur. Haleluya. Ibrani 5 ayat 7. In grace, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini in grace ya. Haleluya. In grace. Hidup itu selalu dalam anugerah. Orang yang hidupnya itu dalam anugerah seperti Yesus ini, mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Haleluya. Terus ya, hidup dalam anugerah, jadi pendoa syafaat. Saya bagikan ragi tiap pagi. Ragi itu waktunya cuma sekitar setengah jam ya, tapi di situ lengkap. Ada doa penyembahan, ada firman pengajaran, ada doa syafaat. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita jadi pendoa, pendamai. Kalau bisa ngikuti itu waktunya cuma tidak sampai 1 jam. Dan di situ firmannya terus bersambung, firman pengajaran ya. Yuk belajar ya. Doa. Berikan waktu yang terbaik.
Haleluya. Jangan salah salah prioritas. Manusia itu prioritasnya itu dipanggil untuk ibadah. Kejadian 2:15 itu terus nyambung sampai Wahyu 7 ayat 15 ya. Nanti semua bisa diulangi dari YouTube ya, nanti sore kalau sudah keluar sudah saya bagikan. Kalau yang tidak bisa ngikuti ayat-ayatnya, ikuti YouTube nanti ya. Kejadian 2:15 sampai Wahyu 7:15 itu ibadah, melayani, serve ya. Hidup itu hidup yang melayani, tidak memikirkan diri sendiri, terus memikirkan firman. Hidup yang seperti itu hidup yang luar biasa, tenang, damai ya, tenang dalam cara Allah, sabar dalam waktu Allah, dan setia mendengar suara Allah. Setia. Itu ada tandanya ya. Orang yang setia mendengar suara Allah, dia juga bisa mendengar orang-orang di sekitar kita, mendengar suara alam. Bisa setia mendengar ya. Kalau adik saya dari Amerika sekarang sudah masuk pelayanan ya, ngajar sekolah minggu, main piano, suaminya main gitar. Puji Tuhan, semua saya terus mendengar dia cerita, setia mendengar ya. Sampai terakhir kemarin telepon dia ngomong, kok aku terus ya dia yang ngomong, Cik D kok enggak cerita katanya ya. Dan saya bilang puji Tuhan ya, setia mendengar. Saat mendengar kita bisa mendoakan, setia mendengar, bisa mengikuti. Kita kalau mendengar itu bisa mengikuti. Bahkan orang yang setia mendengar itu gimana? Tanpa orangnya bicara sekalipun, kita bisa melihat sikapnya, itu kita bisa tahu penderitaannya, dan kita menaikkan doa. Terus hidup yang menaikkan doa. Haleluya. Yang kedua, in hope itu in grace, in glory. Selalu ada grace dan glory ya. Penderitaan itu anugerah, tenang aja. Suatu saat kita akan masuk dalam kemuliaan. Meskipun tidak di dunia ini, kita akan sampai nyambung di sorga. Kita itu terima itu sudah dua, saving grace, anugerah yang menyelamatkan, dan kita punya special care. Special care itu perhatian yang khusus, sehingga kita bisa melakukan firman. Kalau kita bisa melakukan firman itu karena karya Kristus dalam hidup kita. Semua ada di Roma ya, Roma 1 sampai 11, terus Roma 12 sampai 16 itu special care. Kalau kita bisa mempersembahkan tubuh, Roma 12 itu karena firman itu bekerja dalam hidup kita. Semuanya tidak ada karena hebatnya kita, itu tidak ada. Jadi isinya hidup kita itu hanya bersyukur. Tidak ada lagi kata-kata seperti ini, wis tak tolong kok seperti itu, wis tidak akan keluar. Perkataan seperti itu tidak akan keluar ya. Tidak akan ada kata-kata menyalahkan orang dan lain sebagainya, itu tidak ada ya. Haleluya. Yang ada itu hanya rasa syukur. Filipi 1:29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Perhatikan, percaya itu dikaruniakan. Haleluya. Haleluya. Jadi saat kita tidak percaya itu kita sedang tidak menghargai karunia Allah. Melainkan juga untuk menderita untuk dia ya. Bahasanya menderita untuk dia. Padahal itu aslinya adalah special care ya. Kita menerima pemeliharaan khusus. Itu mungkin karena di dunia itu sepertinya menderita ya. Duh kasihan ya, hidupnya tidak seperti orang dunia. Memang hidup kita tidak sama. Cara ngambil keputusan, cara segalanya itu tidak sama. Karena kita sudah terima warisan ganda, saving grace, special care, anugerah yang menyelamatkan, kita terima pemeliharaan sempurna, dipelihara.
Yang paling lengkap itu nanti di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Lengkap itu. Tubuh jiwa roh terpelihara sempurna. Nyambung. Orang kalau sedang sakit itu, sakit ya, itu ada yang nggak nyambung. Dan kalau sakit, kalau kita ngerti, nggak bingung sembuh secara yang kelihatan ya. Adik saya yang di Amerika terkena kanker usus ya, sudah dioperasi, sudah jalani kemo, tapi puji Tuhan dia punya kekuatan yang luar biasa, tidak ada keluhan sama sekali. Dia tahu bahwa Tuhan baik dan Tuhan punya rencana khusus yang luar biasa dalam setiap kita ya. Kalau sakit tidak usah bingung sakitnya ya, lihat cara Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Dia cerita ya, biasanya kalau orang Pantai Kosta, kita orang Pantai Kosta ya, jadi saya cuma dengar aja karena kita orang Pantai Kosta juga ya. Orang Pantai Kosta kalau sakit cuma doa sembuh-sembuh, tidak salah ya. Tapi kita harus lihat cara kita, dalamnya, karakter itu yang paling penting. Bisa bersyukur enggak? Itu karakter paling penting, itu karakter bersyukur. Cuma satu, bersyukur, thankfulness, menghadapi segala sesuatu lu enggak sambat, enggak ngomel ya. Mungkin contohnya ya hal-hal sederhana ya. Saya tuh sering ngomel dengan hal-hal yang kelihatannya sederhana, oh gitu aja kok ya. Contohnya misalnya ya, kita itu catering ya, catering ngerti ya cateringnya. Mungkin kemarin dikasih ayam, hari ini mungkin ayam lagi ya. Kalau kita ngomong kemarin ayam, sekarang ayam, itu aja sudah tidak boleh. Keren ya Bu Henry ya. Tidak boleh ngomong seperti itu. Kita punya rasa syukur ya. Tidak boleh ada keluhan. Kita punya rasa syukur, kita terima kasih. Mereka sudah nganterkan makanan ya. Kita punya rasa syukur ya. Ayo, kita punya karakternya Kristus, karakter bersyukur, tidak karakter sambat. Perhatikan, sudah tidak ada sambat. Hidup ini enak, tenang, tidak ada sambat. Orang tua banyak ada yang sambat, cilik terus tak gede no, gede enak lali wong tuane akeh ya yang seperti itu ya. Memangnya apa mereka yang besarkan ya? Tuhan sendiri ya. Jangan hitung-hitungan sama anak-anak, itu titipannya Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang nyukupi nanti, tenang aja ya. Urusin tenang aja. Vero itu anaknya Tuhan kan? Anaknya Tuhan. Kalau saya doa tenang aja ya. Nanti kalau si kecil adik ya, belum tahu namanya ya. Biasanya saya di perut langsung saya kasih nama Gideon sama Levindo ya. Bapak Gembala ngomong, loh, nek wedok gimana kok sudah dipanggil Gideon sama Levindo ya? Haleluya. Itu cuma titipan. Jadi anak saya dua itu sampai besar kalau ditanyain, kamu anaknya siapa? Selalu jawabnya anaknya Tuhan, dititipkan mama ya. Saya ini cuma dititipi. Jadi kalau anaknya Tuhan, ya Tuhan yang punya special care, tenang aja. Tuhan akan mencukupi. Bukan dablek ya, jadi orang tua bukan dablek, males, bukan, tetap rajin, tetap melakukan tugas kita. Tapi kita jaga betul-betul ya. Titipan Tuhan, kalau orang dititipi kita hargai ya. Tidak usah banyak-banyak. Bos yang pakai suster, kalau susternya itu perhatian sama anaknya, bosnya seneng nggak? Seneng kan? Ya. Kita dititipi Tuhan, kita jaga dengan penuh kasih. Jadi kita terus pakai caranya Tuhan ya. Menderita untuk Dia itu artinya, ya itu tadi, kita mau cocok sama firman. Mungkin kita disalah mengerti kok caranya kita gini, tapi kita penuh syukur. Mari kita itu punya penuh syukur, tidak suka sambat. Haleluya. Penuh syukur. Sampai 3 sekarang. In hope, in grace, in glory, in Christ. Ini kata-kata ini mungkin hanya dua kata, tapi penting. In itu gimana ya? Sudah di dalam ya. In Christ, Roma
Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, in Christ. Jadi sudah tidak ada lagi, oh kamu sakit, kamu dihukum gini. Nah, selama kita sudah di in Christ, sudah tidak ada. Yang ada adalah proses, ya. Semuanya itu proses. Dulu waktu rumah kita masih kebanjiran, ya, banyak yang bilang, Bu Henry dosane akeh ya. Kabeh wis dinaik kok Bu Henry nak naik rumahnya ya. Bu Henry kok nguras terus ya. Paling akeh dosane Bu Henry ya. Haleluya. Dihukum itu paling ya. Kalau kita mendengar itu semua tidak perlu mangkel, hati-hati ya. Kalau kita mangkel, jengkel, pegel, ya memang seperti itu. Kalau mangkel, kalau memang tidak seperti itu tidak akan mangkel, memang tidak kok ya. Memang tidak kan, Tuhan punya cara, itu proses pembentukan kayu dibentuk dari pohon, dibentuk sampai jadi potongan, ditutup emas, semuanya itu proses. Sampai sekarang yang kita alami adalah proses, ya. Haleluya, tidak ada ya. Jadi in Christ, kita itu in Christ. Hidupku bukannya aku lagi. Jadi kalau ada orang ngomongin kita, itu sebetulnya ngomongin siapa? Bukan ngomongin kita, dia berani-berani dengan Christ di dalam kita. Nah, hati-hati ya. Jadi hati-hati kalau ngomong, jangan asal ngomong. But in heaven. Ini nanti kalau kita bisa mengikuti semua, hidup itu enak ya. Wahyu 8 ayat 1 sama. Roma 8 ayat 1, Wahyu 8 ayat 1 ya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga. Sunyi senyap sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Haleluya, itu di sorga. Di dunia nanti kacau balau. Saat kita di sorga, saat itu, saat yang bersamaan, kita mengalami ketenangan yang luar biasa. Hari-hari ini banyak orang sambat ya. Hari-hari ini banyak orang sambat, dunia semakin susah keadaannya. Tapi apakah kita bisa dalam damai, dalam Kristus di dunia seperti di sorga? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi di bumi itu seperti di sorga, isinya syukur, terima kasih. Ini, perhatikan nanti Wahyu 8 semuanya. Itu di dunia akan ada aniaya besar, tapi kita mengalami damai sorga, sunyi senyap, sampai kita terus in mercy. Nomor 5, in mercy, Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, hati-hati. Hidup itu terus tabur tuai ya. Hamba-hamba Tuhan yang cuma pinter ngajar nabur angin pasti nuai badai, cepat atau lambat. Meskipun tidak nuai badai di sini, dia akan nuai badai dalam kekekalan. Jadi hati-hati. Segalanya tidak bisa salah-salah. Semua kita harus lakukan dengan kasih. Itu ada ayatnya semua. 1 Korintus 16 ayat 13, 14 sampai kita bisa ngomong Maranatha ayat 22. Kita seperti laki-laki kuat dengan kasih, melakukan semua itu dengan kasih, tidak asal-asalan, tidak separuh, segenap hati. Ya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Haleluya. Terus menabur, jangan nabur angin. Kalau nabur angin, nuainya badai. Tapi kalau kita terus menabur sesuai dengan keadilan, kita juga akan menuai kasih setia, menurut kasih setia. Itu kita hidup dalam rahmat. In mercy. Mercy itu bicara tentang rahmat. Rahmat Allah. Rahmat turun dari sorga. Rahmat terlampau ajaib.
rahmat sekarang dan selamanya. Lagu kuno ya Pak Adi sama Bu As yang rahmat turun dari salib, perhatikan salib. Rahmat terlampau ajaib. Rahmat itu sangat ajaib. Amazing grace, tidak bisa dipikir dengan pikiran. Tidak bisa, ya kita ini cuma segini pikiran kita. Kasihnya itu terlalu ajaib. Alam semesta ini sangat ajaib, tapi kasih Allah melebihi keajaiban alam semesta. Perhatikan, kalau kita bisa melihat alam semesta, seluruh galaksi ini, itu masih terlalu kecil dibandingkan dengan kasih Allah yang memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Sudah, tidak usah dipikir Allah kok punya anak dan lain sebagainya. Sudah, pikiran ini bukan untuk mikir seperti itu. Kita terima, percaya. Haleluya. 6 sekarang kita akan masuk dalam impis ya. Ini Yesaya 58 ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan ya. Tadi kita sudah nyanyi. Kalau kita bersenang-senang itu bukan karena kita dablek ya, banyak masalah kok senang-senang, bukan. Kita bersenang-senang karena Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan yang pasti, firman. Haleluya. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Haleluya, damai. Damai yang mengatasi segala persoalan. Tetap ada damai ya. Saya melihat adik saya dalam menghadapi semuanya ya, tetap damai ya. Haleluya. Di operasi kemo dia bisa berangkat sendiri karena anugerah Tuhan ya. Sempat dia sudah mata ini seperti tidak bisa dibuka ya, lemes. Tapi dia bisa terus sampai rumah. Itu karena anugerah Tuhan ya. Kita berdoa, jarak mungkin jauh Indonesia, Amerika, tapi kita itu dipanggil sebagai pendoa. Doa. Haleluya. Tidak ada anak Kristen, orang Kristen nganggur ya. Terus doa. Naikkan doa terus. Haleluya. Terus naikkan haleluya 12 kali. Terus doa ya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub. Haleluya. Firman. Kalau kita bisa makan firman ya. Kemarin satu hari saya bisa selesai 144 pasal dalam satu hari ya. Kalau kita bisa makan firman, punya waktu untuk makan firman, itu juga anugerah. Haleluya. Waktu ini jangan dipakai buat sembarangan, terus buat dengar firman ya. Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Mari kita terus hidup dalam in hope ya. In hope, in grace, in glory, in Christ, in heaven, in mercy and in peace. Nanti diulangi semuanya ya. Dan yang ketujuh tadi kita sudah nyanyi apa? Enjoy ya. Kalau bahasa Inggrisnya ada bahasa Inggris enjoy, itu menikmati. Enjoy. Jadi kita bisa menikmati semuanya. Ingat yang pernah kita belajar apa? Menikmati setiap detik kehidupan. Detik kehidupan itu dinikmati dengan syukur, tidak sambat. Meskipun mungkin semakin tua badannya ya akan sakit semua, gigi juga tidak enak, untuk makan juga tidak enak, segalanya mungkin kalau tidak sakit perut, sebentar lagi sakit kepala, sebentar lagi yang bukan sesek ya, yang belum tua tidak ngalami ya. Bu As, Pak Ardi ya mungkin ya, saya mulai ini ya, Pak Henry sudah mulai jalan ya rodok kangelan ya, pelan-pelan ya. Tapi kita bisa menikmati setiap detik kehidupan. Melangkah dalam apa? Melangkah dalam rencana Allah
Terus hafal, harus ada hafal, ada 3. Menikmati setiap detik kehidupan, melangkah dalam rencana Allah. Terus apa yang terakhir? Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ada kehendak Allah. Mungkin kalau saya ada miumnya, kita cari kehendak Allah apa? Kehendak Allah itu pasti baik. Ayatnya di mana? Yakobus 1 ayat 17. Pemberian baik, anugerah sempurna. Masa mium pemberian baik bukan baik ya? Jangan dipikir pakai cara manusia. Haleluya, sempurna ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut. Ayo sekarang siapa di sini yang lagi takut ya? Firman Tuhan bilang enggak usah takut. Janganlah perintah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Firman menyertai, firman mengadakan. Terus baca firman. Saya kalau pusing bukan malah berhenti baca firman ya. Saya bilang kalau pusing itu malah baca firman ya. Orang bilang baca nanti malah pusing. Oh, jangan pakai cara manusia, pakai cara firman ya. Janganlah bimbang, ragu-ragu. Apa ya bisa ya ini ditolong Tuhan ya. Sekali ini masalahku besar. Tidak usah takut ya. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Allah mana yang membawa bangsa Israel? Kita lihat ya, firman ada semua. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita ini akan dibawa dari perbudakan ini di dunia yang penuh susah, masuk perhentian. Kaki tidak bengkak, baju tidak rusak. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita lihat secara pemeliharaan Tuhan secara rohani dalam kehidupan kita. Jangan lihat yang kelihatan. Kita bisa melihat yang kekal ya. Aku akan meneguhkan, pasti. Aku itu firman, pasti meneguhkan, bahkan pasti menolong ya. Haleluya. Setiap ada jemaat yang minta bantu doa, saya selalu bilang Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati, pasti. Dan waktunya bukan waktu kita ya. Aku pasti memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saya biasanya kalau angkat tangan pakai tangan sini ya. Soalnya Tuhan kan pakai tangan kanan, ya kan? Tuhan di sini, Tuhan pakai tangan kanan. Jadi kan saya di sini, ini. Tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan lagi masih ada rest. Ini kalau bisa nangkep dua ini ditangkap ya. Kalau tidak bisa semua mungkin rest kita tangkap ya. Yesaya 4:32, gampang ya. 4:32. 43 ayat 2. Ini perhatikan luar biasanya. Ini penhentian ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku pasti menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Ngalami semua masih tetap bersyukur. Orang lihat masuk kebanjiran sampai sekarang kok bersyukur terus ya. Ancanya bukan dia pun dablek ya. Kebanjiran sih bersyukur terus. Setiap ditanyai banyak ya tawaran, ayo boleh dinaikkan. Ya tenang, nanti pakai caranya Allah ya. Sampai pegel ya. Oh, wong sitok iki cek angele yo, katanya wong kawin dibangun kok cek angele. Tunggu pakai caranya Allah ya. Haleluya. Kita masuk sistem kerja caranya Allah ya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Hangus saja enggak. Orang sampai lihat segitu besar pencobaannya tapi tetap bersyukur, enggak hangus ya. Difitnah macam-macam enggak mangkal. Enggak usah tanya, kamu kok ngomong gini sih, enggak usah tanya, enggak usah tanya ya. Fitnah itu bukan untuk dibahas ya. Fitnah itu hanya memberi kita kuasa. Tenang aja, jalan terus tenang ya. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Haleluya. Kita percaya
itu invest dalam perhentian. Terakhir nak, saya serahkan Bapak Gembala untuk memberi kesimpulan. Terakhir ini in love, ya, dalam kasih. Orang yang penuh kasih, lihat semua penuh kasihnya. Kemarin Bapak Tukang sempat keliling daerah sini yang bangun rumah ini ya. Kalau saya hanya melihat dari jauh, itu yang keluar apa? Doa ya, penuh kasih, doa. Ini 2 Korintus 13:13, pegang ya. Ini mulai, ini yang urutan yang benar ini. Ayo belajar ya. Urutan yang benar ini di sini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia dulu. Dan kasih Allah. Karena kasih karunia itu kita bisa menerima kasih Allah ya. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Satu ayat ini pegang dan terima ya. Ayo diterima. Itu kita dalam kasih, kita disertai kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ada kasih Allah, ada persekutuan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kasih Allah. Dan kita akan hidup luar biasa, penuh kasih, penuh syukur, penuh pujian, penyembahan. In hope, kita punya pengharapan pasti. Saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan. Yuk bersyukur terus ya. Saat kita duduk di sini, Tuhan sudah menyelesaikan semua masalah kita dengan caranya yang luar biasa. Percaya, tangkap ya, tangkap firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Tuhan tentang pengharapan. Kalau kita menaruh harap pada manusia, belum tentu ditolong ya. Tapi kalau kita harap sama Yesus, pasti. Karena apa? Tadi sudah kita baca Roma 5 ayat 5, kasihnya sudah dicurahkan. Haleluya. Nyawa dia berikan. Nyawa itu nilai yang tertinggi. Itu aja diberikan. Masalah yang lain tidak diberikan. Masalah uang, masalah kesehatan, nyawanya Tuhan aja diberikan. Itu yang tertinggi ya. Jadi kita mau terus percaya, harap hanya sama Tuhan ya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Haleluya. Yesaya 33 ayat 15-16 dikatakan, kalau kita ini hidup benar ya, itu rotinya disediakan, air minumnya terjamin ya. Haleluya. Kuncinya cuma apa? Hidup benar, naruh harap pada Tuhan, jangan harap manusia ya. Jangan oh nanti aku ditolong. Kalau doa itu ya, doa itu memang harus murni ya. Kadang-kadang di dalam doa kita itu keluar yang macam-macam. Aku benar-benar butuh orang ini yang nolong, orang ini yang memberi. Itu cepat-cepat dihapus dalam nama Yesus. Aku cuma harap sama Tuhan ya. Itu bisa keluar, bisa muncul ya. Nah itu tipu daya daripada iblis. Firman Allah bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan diri sendiri juga terkutuk. Ya itu kita kembali, Tuhan, Engkau harapanku hanya Engkau. Haleluya. Ya, jadi nanti itu berkat Tuhan itu betul-betul dari Tuhan. Ya. Tuhan bisa kirim berkat lewat burung gagak, ya, Nabi Elia. Tuhan bisa kirim berkat lewat malaikat. Tuhan utus malaikatnya. Malaikat itu berbicara, ya orang-orang suci. Ya. Tuhan bisa menggerakkan mereka. Jangan kita pikir Tuhan, orang itu loh kongkonan kayak aku, orang itu loh Tuhan yang kaya loh supaya memberi aku. Tidak, itu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan ya manusia. Tuhan, Engkau tolong aku Tuhan dengan caramu yang ajaib. Ya. Tuhan juga bisa memberkati kita lewat kita pegang firman Allah. Matius 4 ayat yang 4. Tuhan bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dengan firman
Aku percaya firman-Mu Tuhan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Nanti firman itu bekerja. Apa yang dari kebutuhan-keperluan kita di zaman yang sulit ini, Tuhan tetap bisa menyediakan dengan caranya yang ajaib. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita masuk dalam doa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat pengharapan yang pasti yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkau tidak pernah berdusta, Engkau tidak pernah mengulur-ulur waktu, Engkau memberikan segala sesuatu tepat pada waktu kami membutuhkan. Asal kami tetap percaya, setia, hidup dalam kebenaran, janji-janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sehingga dalam masa sulit, masa sukar di akhir zaman ini, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, dan kami tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tidak ada barang mustahil bagi Allah untuk menolong kami, dan tidak ada barang mustahil bagi orang percaya yang hanya mengandalkan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan Tuhan beri kami kekuatan untuk terus percaya, berharap hanya kepada Tuhan, satu-satunya penolong kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah dan memperkenan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang tidak bisa hadir dalam keadaan apapun, kami tidak tahu, tapi Engkau yang Maha tahu. Engkau juga mau tahu. Engkau tolong mereka satu persatu. Yang imannya lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami hambatan, rintangan sehingga mereka tidak bisa beribadah, Tuhan tolong buka jalan. Sehingga minggu depan Tuhan, mereka semua hal yang tidak hadir kembali setia beribadah kepada Tuhan, kembali berbakti oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Hamba mohon dalam berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Memberkati semua yang sudah hadir pada pagi hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dengan berkat-berkat yang mereka butuhkan, baik jasmani, baik rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan kepada Tuhan, Engkau membalasnya berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.